Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, siswa-siswi baru SMK Patriot kelas 10 OTP maupun PHT. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMK Patriot, dan juga saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan terus semangat ya, walaupun belajar kita daring kita belajar kita tidak tatap muka langsung tapi melalui daring seperti itu ya, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya. Nggak apa-apa, disyukuri aja gitu, jangan mengeluh, jangan juga terlalu banyak alasan. Jadi yuk kita berusaha bareng-bareng belajar, mencari ilmu supaya kita berkah gitu ilmunya ya. Baiklah, kita perkenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang, seperti itu kata pepatah. Perkenalkan, nama saya Ranega Endra Suara, panjang ya, tapi biasanya saya di sini dipanggil dengan Bu Ane. Di sini saya mengajar mata pelajaran produktif jurusan perkantoran. Nah, itu aja ya perkenalannya. Kita langsung aja ke materi karena tidak panjang-panjang juga. Kita langsung aja ke materi kita kali ini, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala SMK Patriot Peterongan Jombang gitu. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan Wiyata Mandala itu adalah suatu pandangan gitu ya, atau sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Nah, kenapa penting adanya wawasan Wiyata Mandala ini? Agar kalian semua itu bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah gitu. Terhadap lingkungan sekolah, kalian bisa menghargai lingkungan sekolah seperti itu. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu kenalan dengan lingkungan sekolah yang baru, terutama di SMK Patriot ini gitu ya. Karena apa? Karena biar kalian kenal. Kalau kalian sudah kenal, otomatis kalian juga akan merasa nyaman belajar di sini gitu. Kita langsung lanjut aja. Itu tadi sekilas tentang pengetahuan tentang wawasan Wiyata Mandala. Kita lanjut aja langsung ke lokasi SMK Patriot Peterongan. Nah, SMK Patriot Peterongan ini berada di Jalan Kolonel Haji Ismail nomor 17A Peterongan. Dan alhamdulillah sekolah kita ini kebetulan sekolah yang sangat strategis tempatnya. Karena apa? Karena dekat dengan jalan raya, terus dekat dengan pasar Peterongan, jadi gampang sekali mencarinya gitu. Jadi nanti kalau ada saudara, teman gitu yang nanya, sekolahmu di mana, kamu sekolah di mana sih gitu, jawabannya mudah kan, itu loh sekolah saya yang di pinggir jalan gitu, SMK Patriot yang pinggir jalan itu loh gitu. Itu tempatnya sangat strategis sekali, jadi mudah untuk dijangkau gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung, kalau kita bertatap muka ya, Bu Ana nanti pasti ajak kalian berkeliling-keliling sekolah, tapi kebetulan karena ini daring, jadi Bu Ana cerita, kalian bisa membayangkan. Jadi nanti saat kalian masuk gitu kan, atau ada kesempatan untuk ke sekolah, kalian sudah tahu apa saja sih fasilitas yang ada di SMK Patriot ini gitu. Nah, untuk fasilitas yang ada di SMK Patriot ini anak-anak, yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas itu kita mempunyai sekitar 6 ruang kelas. Jadi kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 ada 2 kelas, kelas 3 nya juga ada 2 kelas gitu ya, ada 6 kelas. Nah, nanti saat kalian sudah kembali ke sekolah, belajarnya di sekolah lagi, kelas yang akan kalian tempati itu juga ber-AC gitu. Jadi sangat nyaman sekali untuk kalian belajar. Dan selanjutnya adalah sekolah kita juga memiliki lab. Nah, karena kita SMK ya, jadi kita punya banyak lab. Yang pertama adalah lab komputer. Ini wajib, setiap sekolah wajib mempunyai lab komputer gitu ya. Lab komputer ini ada di pojokan gitu, atau gimana ya, ada di pojokan gitu. Di pojokan. Saat kalian berkumpul kemarin, saat hari Senin kalian berkumpul di kelas, nah sebelah
kiri kelas itu, pojok kiri ya, itu adalah lab perkantoran. Lab komputer. Nah, di dalam lab komputer itu juga ada, kita punya sekitar 25 unit komputer anak-anak gitu. Jadi itu nanti bisa kalian manfaatkan untuk belajar komputer, belajar mengetik gitu ya, dan belajar pelajaran simulasi digital seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada lab perkantoran dan lab perhotelan. Jadi setiap jurusan itu memiliki lab ya. Jadi nanti ada praktek, karena kita SMK, kita keseringannya itu praktek, maka kita punya lab. Di dalam lab perkantoran dan perhotelan juga terdapat fasilitas masing-masing lab ya. Jadi kalau di perhotelan itu banyak sekali fasilitasnya, ada bed, ada alat untuk pembersih kaca, alat untuk, terus ada dining set gitu ya, untuk tempat makan dan lain sebagainya. Perkantoran juga demikian, ada telepon, ada komputer, ada printer seperti itu. Nah, selanjutnya ruangan selanjutnya atau fasilitas selanjutnya ada lab perpustakaan. Nah, ini kalian pasti tahu saat kalian ambil buku kemarin hari Senin, ambil buku dan ambil kain seragam. Nah, itu kalian berada di ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan kita nyaman juga, luas dan rajin gitu ya, tertata rapi gitu. Buku-bukunya juga banyak. Jadi nanti saat kalian kembali ke sekolah, belajar di sekolah, kalian bisa ke perpustakaan untuk membaca buku gitu. Selanjutnya ada juga ruang OSIS dan UKS, terus ruang TU dan ruang guru. Selanjutnya ada ruang kepala sekolah, terus ada juga ruang bimbingan konseling. Jadi kalau kalian mempunyai suatu permasalahan, baik itu permasalahan di sekolah, di rumah, atau dengan teman, atau dengan guru gitu, kalian bisa melakukan bimbingan konseling dengan guru BK di ruangan tersendiri gitu. Selanjutnya ada bisnis center. Bisnis center itu ada di depan sendiri ya anak-anak, sebelahnya musola. Itu bisnis center. Bisnis center itu adalah tempat kita untuk mempraktekkan perniagaan. Jadi kayak KWU itu bisa di bisnis center gitu, sekaligus juga sebagai kantin gitu. Terus ada juga kantin juga ada, kita punya kantin ada di belakang sekolah gitu ya, itu ada tempatnya di belakang. Terus setelah itu ada toilet putra dan putri tentunya, terus ada musola dan juga ada tempat parkir. Di belakang juga itu ada tempat parkir khusus siswa, itu ada disediakan, dan ada lapangan voli saat kalian ingin berolahraga voli, itu ada, kita punya lapangan di belakang sekolah juga gitu ya. Dan yang pastinya dan yang paling penting juga itu, kita di sekolah kita semuanya semuanya tersambung dengan wifi gitu. Jadi ada wifi-nya juga di lingkungan sekolah kita. Jadi itu nanti akan menunjang belajar kalian juga. Jadi saat proses pembelajaran butuh browsing, butuh mengirim email dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan wifi gitu. Terus di dalam kelas itu juga kita mempunyai LCD ya, jadi sudah ada LCD-nya masing-masing. Nah, itu untuk fasilitas sekolah. Saya harap tidak terlalu cepat ya penjelasan Bu Ana gitu, karena memang Bu Ana singkat biar tidak terlalu panjang juga video ini gitu. Yang penting mengena gitu ya. Jadi itu tadi fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Patriot. Semoga nanti saat kalian kembali ke sekolah, belajar di sekolah, kalian sudah paham, oh ini ruang kelasnya, oh iya perpustakaannya yang katanya Bu Ani nyaman tuh di mana sih, yuk kita ke sana gitu. Lab gitu juga ya, lab komputer. Itu untuk fasilitas sekolah. Sekarang Bu Ana mau memperkenalkan struktural yang ada di SMK Patriot
Tuh, yang pertama adalah Kepala Sekolah SMK Patriot. Kalian pasti sudah mengetahui beliau karena saat hari Senin kalian sudah berjumpa dengan beliau ya. Kepala Sekolah SMK Patriot adalah Bapak Muhammad Fauzi SPD. Terus selanjutnya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ini kalian juga sudah bertemu dengan beliau di hari Senin dan Selasa, yaitu Bapak Muhammad Effendi. Beliau ini mengurusi segala kurikulum SMK Patriot ya, Bapak Muhammad Effendi SE. Nah, ini yang paling dekat dengan kalian dan sering sekali kasih pengumuman kalian di grup gitu ya, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Budi Susetyo SE MPD. Kalian juga sudah bertemu dengan beliau saat hari Senin. Tuh, beliau ini yang akan mengurusi segala kegiatan siswa, terus nanti yang bersangkutan dengan siswa itu berurusan dengan beliau, Bapak Budi. Selanjutnya itu Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat atau Humas, yaitu Ibu Asmariana Eskom. Dan ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, yaitu Raneke Endraswara SPD alias saya sendiri gitu. Jadi Bu Ana selain menjadi guru mapel produktif jurusan perkantoran, juga sebagai ditugasi ya oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu sebagai Waka Sarana dan Prasarana itu. Selanjutnya struktural yang ada di SMK Patriot selanjutnya yaitu Kepala TU. Kepala TU kita itu ada Bapak Ahmad Hasbullah SPD gitu. Terus ada juga bendahara sekolah. Nah, ini nanti kalau kalian mau bayar iuran atau apa gitu ya, mungkin kalau ini bendahara sekolah itu ada Ibu Dewi Istikoro SPD. Beliau ini juga sebagai guru matematika juga gitu. Terus ada lagi bendahara BPPOP gitu ya, itu ada Bu Dwi Imaning SPD. Beliau ini juga sebagai guru mapel produktif OTP. Ada juga ketua perpus ya, ketua perpus sekaligus pembina OSIS, yaitu Ibu Indri Lestari SPD. Kalian pasti ketemu saat kalian mengambil buku kemarin hari Senin ya, itu Ibu Indri namanya, Bu Indri Lestari. Nah, sekarang kita masuk ke wali kelas. Nah, nih wali kelas kelas 10 OTP. Halo, hai anak-anak kelas 10 OTP, ini wali kelas kalian. Itu ada yang namanya Ibu Sri Windarti SPD. Ya, itu adalah wali kelas kalian 10 OTP, Ibu Sri Windarti SPD. Beliau juga sekaligus menjadi guru bahasa Inggris ya. Selanjutnya wali kelas 10 PHT itu ada Ibu Sulikah SE. Wali kelas 11 OTP dan sekaligus juga guru BK itu ada Bu Wahyuni Tri Astuti atau Bu Yuni, biasanya akrabnya dipanggil itu ya. Ada wali kelas 11 PHT itu ada Bapak Ahmad Afandi. Beliau juga sebagai guru seni budaya juga, bahasa Inggris juga. Terus ada wali kelas 3 OTP sekaligus operator kita, operator dapodik kita, operator di sekolah, itu adalah Bapak Aulia Arda Nusantara SPD atau biasa disebut dengan Pak Aan, dipanggil dengan Pak Aan ya. Dan yang terakhir yaitu wali kelas 12 PHT yaitu Bu Neni Narima Ningse SST Par. Beliau juga sebagai guru produktif untuk jurusan perhotelan. Nah, jadi itu anak-anak perkenalan kita, perkenalan lingkungan kita gitu ya.
lingkungan SMK Patriot tadi sudah tahu apa aja sih yang ada di sekitar SMK Patriot, ruangannya itu apa aja. Setelah itu ada susunan strukturalnya, jadi mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, bendahara, kepala tata usaha, pembina OSIS itu ya. Sudah tahu juga nama-namanya, nggak usah khawatir, nanti Bu Ana akan rangkum di slide, jadi setelah video ini akan ada slide untuk materi ini ya. Itu. Nah, anak-anak, karena wawasan wiyata Mandala ini itu perkenalan kita dengan lingkungan gitu ya. Kita harus bertanggung jawab dengan lingkungan kita yang baru. Kalau misalnya anak-anak misalnya nih ada yang aduh Bu kayaknya aku nggak kerasan deh di SMK Patriot. Iya, karena kalian belum mengenal gitu. Kalau kalian sudah mengenal lingkungan sekolah yang baru, bapak ibu gurunya, teman-teman kalian yang baru gitu, pasti kalian akan nyaman juga belajarnya gitu ya. Jadi karena berhubung kita ini masih posisi daring, kita perkenalannya masih lewat video, kalian juga bertatap muka dengan teman-teman kalian juga mungkin hanya via WA gitu ya, chat gitu, nggak ada masalah. Itu bukan menjadi hambatan kita untuk akrab, untuk saling mengenal ya. Dan khususnya kalau kalian sudah tahu wawasan wiyata Mandala atau sudah tahu lingkungan kalian, lingkungan SMK Patriot itu seperti apa, fasilitasnya apa saja, bapak ibu gurunya siapa saja gitu ya, kalian pastinya punya kewajiban ya gitu, sebagai siswa itu pasti punya kewajiban. Jika kalian sudah mengenal lingkungan kalian yang baru, kalian mempunyai beberapa kewajiban. Antaranya adalah satu, kalian harus menjaga lingkungan sekolah, baik itu fasilitas fisiknya gitu ya, kalian harus menjaga baik itu kebersihan sekolah, terus kalian harus ikut merawat fasilitas yang ada di sekolah seperti bangku, komputer, terus peralatan olahraga, buku yang ada di perpus dan buku yang dipinjamkan ke kalian. Seperti itu contohnya, itu harus wajib, kalian punya kewajiban untuk menjaganya ya, agar semuanya bisa nggak rusak gitu. Kalau fasilitas itu nggak rusak, otomatis kalian semua orang bisa memanfaatkan dengan baik gitu ya. Yang kedua adalah harus menghormati bapak ibu guru yang ada di SMK Patriot atau yang ada di lingkungan SMK Patriot, dan juga tenaga pendidik dan juga tenaga pendidiknya juga. Jadi bapak ibu guru yang mengajar kalian, seluruh bapak ibu guru yang walaupun yang belum mengajar di kelas, terus karyawan TU, terus semuanya ya, kayak tukang kebun, itu juga kalian harus menghormati ya. Siapapun yang ada di lingkungan SMK Patriot, kalian wajib menghormati mereka. Yang selanjutnya, kewajiban kalian adalah menaati semua peraturan dan disiplin dalam menjalankannya gitu. Jadi SMK Patriot punya peraturan yang pastinya nanti akan disampaikan oleh Pak Budi selaku Waka Kesiswaan. Ada aturan-aturan yang harus kalian taati gitu. Agar apa sih? Kenapa sih Bu kok ada aturan? Iya, biar kalian disiplin, biar kalian tertib gitu ya. Aturan itu bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi aturan itu untuk mengajarkan kalian kedisiplinan. Seperti itu. Kewajiban siswa selanjutnya adalah yang paling penting, menjaga nama baik sekolah. Nah, kalian kan sekarang sudah berada atau sudah sekolah di SMK Patriot. Bu Ana minta untuk kalian menjaga nama baik SMK Patriot. Contohnya Bu, contohnya satu ya,
kalian baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah harus menjaga tingkah laku perilaku. Misalnya saat kalian naik sepeda, baik itu sepeda angin maupun sepeda motor, tidak ugal-ugalan. Yang kedua, Bu Ana harapkan kalian tidak merokok di luar kelas, di luar sekolah juga ya, di dalam sekolah maupun di luar sekolah, bagi yang laki-laki maupun perempuan gitu, sama aja. Terus tidak tawuran gitu ya, antar sekolah tidak tawuran. Seperti itu contoh-contohnya aja untuk menjaga nama baik sekolah gitu. Karena apa? Karena kalau nama baik sekolah Patriot, SMK Patriot itu bagus, kalian juga akan mendapatkan dampak positifnya juga, seperti itu ya. Dan yang paling penting terakhir, kewajiban kalian yang paling penting terakhir adalah menjaga adab atau menjaga perilaku ya, baik itu kepada guru, kepada warga sekolah, pokoknya ke semua warga sekolah, teman-teman kalian, kakak kelas kalian, seperti itu. Harus menjaga perilaku, saling menghormati, tidak boleh ada bullying atau pembulian ya. Jadi jangan sampai ada pembulian apalagi ke teman, seperti itu ya. Itu sangat tidak diharapkan ya. Jadi itu adalah beberapa kewajiban kalian sebagai siswa, karena kalian sudah mengetahui, kalian sudah mengenal lingkungan kalian yang baru yaitu SMK Patriot, maka kalian wajib untuk menjaganya ya, menjaga lingkungan maupun menjaga nama baik sekolah SMK Patriot. Nah, seperti itu anak-anak, pembahasan Bu Ana tentang wawasan Wiyata Mandala, dan pastinya nanti ada tugas gitu ya. Tugasnya mudah aja, nanti akan Bu Ana share setelah video ini kalian simak gitu ya. Nanti akan ada tugas dan nanti bisa dikumpulkan pada hari Jumat ya, pada hari Jumat kalian kumpulkan gitu ya. Jadi saya mohon keaktifan anak-anak dan semangatnya anak-anak semua, walaupun kita belajar daring tapi kita harus tetap semangat ya. Kita harus semangat, tetap belajar, semangat belajar, jangan pernah meremehkan apapun, semuanya itu penting gitu ya. Kalau kalian yang belum bisa daring, Bu, saya nggak bisa daring nih Bu karena keterbatasan nggak ada handphone atau mungkin lagi nggak ada pulsa, boleh ke sekolah gitu, tapi tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, masuk ke lingkungan sekolah, cuci tangan gitu ya, menjaga jarak, seperti itu. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, dan tetap semangat. Sekali lagi Bu Ana terus bicara, tetap semangat, karena menjaga semangat kita saat daring ini sangat dibutuhkan gitu ya. Kalian semangat belajar, Bapak Ibu guru juga semangat untuk mengajar kalian juga gitu ya. Saling menghormati, saling menghargai, kerjakan semua tugas sekecil apapun, kalian harus berusaha mengerjakan, menyelesaikan, agar apa? Agar ilmu yang kita berikan dan ilmu yang kalian terima itu bisa bermanfaat dan berkah, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata dari Bu Ana. Bu Ana mohon maaf, dan ingat setelah video ini akan ada rangkuman materi, slide materi, dan ada tugas ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan, jaga semangat. Selamat pagi semuanya.